Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak ada kurang satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan hari ini, yaitu tentang problematika pembangunan ekonomi kontemporer di negara-negara Muslim. Ini sudah bagian yang kedua. Bagian yang pertama telah kita bahas sebelumnya, yaitu untuk yang part pertama ya, masalah-masalah pembangunan ekonomi kontemporer di negara Muslim. Bagian pertama apa saja, masih ingat? Ya, betul. Yang pertama adalah tentang kemiskinan. Yang kedua tentang kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat, dan yang ketiga adalah tentang utang luar negeri. Oke, mari kita mulai perkuliahan hari ini. Oke, apa saja yang akan diharapkan dari perkuliahan hari ini? Pertama adalah capaian pembelajaran yang dihadapkan dari perkuliahan hari ini. Apa yang ingin diharapkan? Oke, jadi pertama adalah harapannya mahasiswa dapat menjelaskan problematika pembangunan ekonomi kontemporer yang terjadi di negara-negara Muslim, ya. Nah, adapun kemampuan akhir yang diharapkan, di sini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan problematika pembangunan ekonomi kontemporer di negara Muslim yang selanjutnya. Pertama, masalah korupsi. Yang kedua, masalah industrialisasi dan sektor pertanian. Yang ketiga, masalah ketimbangan di sektor real dan moneter. Serta yang keempat, permasalahan tentang transnational corporation dan investasi asing. Oke, permasalahan tentang korupsi ya. Jadi korupsi itu sudah menjadi permasalahan yang sangat kronis yang ada di negara-negara Muslim, termasuk di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sedangkan apa sih sebetulnya korupsi itu? Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tapi undang-undang ini juga telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, ke-30 bentuk tindakan korupsi itu bisa dikelompokkan sebagai berikut, mulai dari kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Jadi, misalnya kita pernah dengar kasus tentang tender yang diambil oleh orang-orang yang sudah disupport oleh misalnya pemerintah dalam mengadakan proyek ya, itu di situ ada tindakan kolusi di dalamnya atau memarkup atau meningkatkan nilai biaya proyek yang tidak seharusnya gitu, sehingga terjadi permasalahan misalnya adanya kita dengan jembatan yang rubuh atau gedung yang rubuh ya, padahal belum masanya itu terjadi karena menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya minim, padahal sudah diberikan harga yang sudah memenuhi kualitas untuk membeli kualitas yang baik, tapi dibeli dengan harga yang minim. Nah, di situ ada tindak korupsi ya. Oke, ini lebih detailnya tentang pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah ya.
Itu termasuk korupsi di sini melawan hukum untuk memperkaya diri, ya pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, ya jadi misalnya memanfaatkan wewenang posisi aparatur negara tersebut untuk mendapatkan suatu posisi atau dan memuluskan suatu perkara dan seterusnya ya. Atau ini kasus gratifikasi ya dan terima hadiah yang terhubung dengan jabatannya ya. Nah, untuk mengukur seberapa korupsinya sebuah negara ya, ada sebuah indeks yang disebut dengan indeks persepsi korupsi atau disebut dengan IPK. Ini bukan IPK di perkuliahan, itu indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang Anda dapat di setiap semester ya. Tapi kalau ini IPK-nya untuk menghitung atau menilai seberapa korupnya sebuah negara ya. Dilihat dari apa? Dari korupsi di sektor publik maupun di sini yang dinilai dari korupsinya para aparatur pemerintah maupun para eksekutif bisnis. Maksudnya eksekutif bisnis bagaimana? Ya, tadi bagaimana eksekutif bisnis terlibat di dalam korupsi bersama aparatur dalam pengadaan barang dan jasa. Ini paling rentan terjadi di negara Indonesia, khususnya di Indonesia itu paling rentan terjadi adalah korupsi bersama para eksekutif dan bisnis untuk pengadaan barang dan jasa ya. Oke, bagaimana menilai IPK itu? Gimana standar ukurannya? Di sini dilihat semakin tinggi angkanya dari 0 sampai 100 ya, semakin ke angka 100 maka negara itu akan terindikasi sangat bersih ya. Rentangnya dari 0,19 sangat korup, 23,9 cenderung korup, 45,9 korup, 60 sampai 79 cenderung bersih, 80 sampai 100 sangat bersih. Jadi akan baik dan sangat baik kalau negara itu sudah berada di IPK 80 sampai 100 ya. IPK ini apa? Merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional yaitu mayoritas penguasa terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Jadi yang menyelenggarakan ini adalah International Transparency ya, sebuah lembaga yang menilai seberapa korupnya sebuah negara dari sisi tadi itu ya berapa tadi ya hal-hal yang dinilai apakah mereka termasuk negara yang korupsi atau enggak ya. Termasuk di sini izin usaha, pajak, pengadaan barang pemerintah, bea cukai, pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek. Jadi banyak memang indikator-indikator yang dinilai untuk mendapatkan angka IPK. Sekarang kita ingin tahu berapa sih angka IPK di negara-negara ASEAN. Indonesia di posisi berapa? Nah, coba lihat sini ya. Ternyata Indonesia masih jauh tertinggal di atas Singapura. Singapura itu rankingnya tinggi ya, karena apa? Dia sudah sampai nih kategori sangat bersih ya. Sedangkan di bawahnya Singapura ada Brunei dan Malaysia. Brunei juga sudah masuk, kalau dilihat tadi ya, Brunei itu cukup bersih ya, cenderung bersih ya, 80 sampai 379, sedangkan kalau 40 sampai 59 rentan korup, sedangkan 20-39 cenderung korup. Nah, kita balik lagi. Malaysia berarti rentan korup ya. Begitu juga Timor Leste. Nah, ini sayang sekali Indonesia masih di peringkat 102 di seluruh dunia, masih dikategorikan korup ya, negara yang korup dibandingkan di indeks di tahun yang lalu sebelumnya yaitu kita turun sebetulnya ya, angka ini turun ya. Tadinya kita IPK-nya ya itu adalah 40 tapi turun menjadi 37. Jadi mengalami penurunan dari ke segi pemberantasan korupsi seperti ya. Bagaimana kalau perbandingan Indonesia dengan dunia atau sebetulnya bagaimana sih nilai IPK tadi itu untuk negara-negara Muslim? Kalau dilihat di seluruh dunia, ranking-ranking teratas itu ada di negara-negara ini kalau bisa kita lihat ada di negara-negara Eropa ya, negara Eropa, tapi masuk juga di sini Jepang ya, Jepang. Nah, masih ada nih negara Muslim yaitu United Arab
Emirates yang ada di 71 tadi ya, cenderung bersih ya. Tapi kalau dilihat sebagian besar negara-negara muslim di dunia ya, misalnya contohnya negara apa? Negara Turki. Turki angkanya berapa? 40. 40 itu masih termasuk rentan korup ya, masih termasuk korup. Ataupun kita contohkan lagi negara apa? Pakistan. Pakistan juga termasuk korup ya, termasuk korup, dan juga negara-negara apalagi negara misalnya Tajikistan. Nah, 25 rendah sekali ya. Tajikistan, Albania, apalagi itu ya, sangat korup ya. Ya, itu sangat menyedihkan sekali. Makanya ini menjadi satu problematika bagi negara-negara muslim adalah permasalahan korupsi. Oke, kita lanjut ke permasalahan kedua, yaitu industrialisasi dan sektor pertanian. Nah, menurut Basri, ya Bapak Faisal Basri, di dalam bukunya Perekonomian Industri dan Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, maupun Bapak Arsyad, Lincoln Asad dalam Ibu Ekonomi Pembangunan, pemahaman tentang industrialisasi apa? Itu adalah suatu proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat siap menghadapi transformasi di berbagai kehidupan yang lebih maju dan berkualitas untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya sebagai makhluk sosial di tengah perubahan dan tantangan-tantangan yang selalu muncul bergantian ya. Jadi saat ini negara-negara muslim pun sedang menuju industrialisasi, yaitu ya terjadi apa? Terjadinya pergeseran mata pencahariannya ya. Tadinya kebanyakan adalah sebagian besar ada di sektor pertanian atau agraris ya, agrarisnya yang juga yang tradisional menjadi masyarakat yang lebih modern ya, profesi masyarakatnya lebih beragam ya, mulai dari masyarakat pekerja yang ada di perkotaan ya, yang white collar maupun blue collar, serta mereka-mereka yang ada di industri ya, mulai dari operatornya, manajemennya dan seterusnya. Sehingga gaya hidupnya juga semakin berubah ya, karena semakin tidak bisa dipisahkan oleh inovasi dan teknologi ya. Jadi kita masyarakat ini semakin menuju industrialisasi ini karena adanya perubahan gaya hidup juga termasuk maupun perubahan struktur pembangunannya ya. Oke, terus yang menjadi masalahnya apa dengan industrialisasi ini? Pertama, industrialisasi yang ada di negara berkembang termasuk kita di Indonesia ini tidak berfokus pada sumber daya alam dan kebutuhan utama penduduk ya. Padahal sebagian besar masyarakat kita adanya di pedesaan misalnya dengan pekerjaan sebagai petani, tapi industrialisasi kita belum memfokuskan bidang agraris maupun di bidang satu lagi adalah mayoritas penduduk kita ada di pekerjaannya ada di nelayan misalnya ya. Karena kita adalah negara maritim, negara kepulauan yang mempunyai kekayaan maritim atau kekayaan laut yang sangat besar, padahal harusnya fokusnya lebih kepada sumber daya alam yang utamanya memenuhi kebutuhan penduduk itu ya. Yang kedua, kebijakan industrialisasi sering dipaksakan, seringkali sekedar meniru kebijaksanaan pembangunan di negara-negara maju tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada. Ya, ini ada yang disebut dengan demonstration effect. Kita terlalu mengikuti apa yang gaya hidup style yang ada di negara maju. Misalnya, gaya hidup style di negara maju itu suka makan makanan junk food, fast food. Nah, itu diadopsi ke sini sehingga kita lihat banyak bermunculan makanan-makanan yang diproduksi oleh restoran-restoran cepat saji itu, padahal itu tidak terlalu menjadi pokok untuk meningkatkan pembangunan di negara kita. Harusnya kita lebih berfokus kepada produksi makanan lokal misalnya ya. Terus masalah yang ketiga apa? Bahan baku industrinya masih impor, keterbatasan lahan industri, pembiayaan industri masih belum kompetitif, minimnya pembangunan produk dalam negeri, dan banyaknya produk impor yang masuk pasar domestik. Itu bahan baku untuk mengelola bahan-bahan yang ada di dalam industrialisasi itu, misalnya mobilnya, bahan bakunya misalnya masih dalam kebutuhan untuk mobil di Indonesia, bahan bakunya misalnya masih dari negara Jepang atau negara-negara aslinya, atau elektronik juga. Padahal itu kan termasuk mengurangi
Salah satu apa nilai nilai GDP kita ya dengan adanya banyak penggunaan barang-barang impor ya. Oke, terus masalah di sektor pertanian bagaimana? Ya dengan adanya industrialisasi ini, kita tahu sektor pertanian tadi sangat penting dan sangat vital bagi perekonomian di negara sedang berkembang karena apa? Karena mayoritas penduduknya masih bekerja di sektor pertanian ya. Kalau menurut Todaro dan Smith ya, nih yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith adalah tahun 2015 bukunya, lebih dari 65% penduduk di negara sedang berkembang tinggal secara permanen dan turun-menurun di pedesaan. Ya, bayangkan, sebagian besar penduduk yang negara berkembang itu ada di pedesaan. Sedangkan penduduk masyarakat maju itu hanya 27% saja yang tinggal di pedesaan. Dan mata pencarian di negara sedang berkembang, 58% di sektor pertanian yang menyumbang hanya 14% terhadap PDB negara tersebut. Jadi sangat sedikit ya komparasinya dibandingkan negara maju yang 5%-nya saja sudah bisa mencapai 3% dari PDB, dari 5%-nya saja ya. Sedangkan kita tadi kalau dibandingkan 14% dibandingkan 50% sangat sedikit ya. Jadi kalau bisa dikatakan kontribusi pertanian ke PDB kita juga masih kecil dibandingkan di negara maju ya. Jadi apa sih yang jadi masalah-masalah sektor pertanian di negara berkembang ini? Yang pertama tadi GDP pertaniannya masih berskala kecil ya. Karena apa? Penduduk yang ada di desa itu misalnya para petani, lahannya itu hanya cuma di sekitar 1 sampai 3 sampai 5 hektar ya, sedangkan kalau di negara maju petani-petaninya punya lahan yang sangat luas ya. Setelah itu juga produktivitasnya rendah. Bayangkan, masih tertinggal 35 kali lipat dari produktivitas di negara-negara maju ya untuk produktivitas di negara berkembang. Dan yang ketiga adalah permasalahan utamanya. Pertama dari masalah produksi. Produksinya tadi masih rendah. Yang kedua masalah distribusi terhambat oleh apa? Terhambat oleh infrastruktur. Tidak ada pengangkutan atau jalur yang mengantarkan produk-produk pertanian itu dengan lebih baik. Dan yang berikutnya adalah permasalahan keterjangkauan harga. Harganya cukup tinggi karena biaya produksinya yang tinggi sehingga mengakibatkan kesulitan bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional ya. Permasalahan yang ketiga adalah ketimpangan sektor real dan moneter ya, masalah dalam problematika di negara-negara muslim ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di perekonomian sebuah negara itu dibangun atas 2 sektor ya, yaitu pertama sektor real ya dan sektor moneter. Sektor real adalah sektor yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa ya. Jadi pembangunan yang ekonominya itu lebih terlihat real tadi ya, nyata itu ya untuk sektor manufaktur, produksi manufaktur maupun jasa. Sedangkan kalau moneter, sektor moneter berarti lebih ditumpukan kepada perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama kita tahu ada konvensional yang didominasi dengan sistem bunga atau riba ya. Itu tambahan apa sih riba itu? Tambahan atas nilai pinjaman pokok ya. Berapa persen dari pinjaman akan ditambahkan untuk pembayarannya. Sedangkan prinsip yang kedua adalah prinsip ekonomi atau sistem perbankan syariah. Nah, saat perbankan syariah ini konsepnya adalah bagi hasil ya, karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis tentang tidak dilarangnya riba tapi dibolehkannya jual beli. Nah, konsep jual belinya itu adalah bagi hasil ya, yang dibolehkan dalam perbankan syariah. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2,5 tahun terakhir, ini data terbaru ya, kita lihat di tahun 2021 di kuartal kedua, alhamdulillah ya, padahal kita mengalami pandemi tapi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Bayangkan dari minus di kuartal sebelumnya, ini lihat di masa pandemi itu kita mengalami minus ya dari tahun 2020 ya. Ini kita tahu pandemi terjadi di bulan Maret ya, ini kita mengalami minus pertumbuhan, tapi di tahun 2021 kita di kuartal kedua meningkat. Ini karena kemampuan untuk meningkatkan
faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Apalagi di sini kita lihat ada kebijakan pemerintah yang cukup ketat ketika penanggulangan pandemi dengan larangan mudik ya, tapi tetap berjalan untuk peningkatan konsumsi di masa Idul Fitri ya. Oke. Tapi yang mau menjadi fokusnya gini ya, kenapa dikatakan timpang sih sektor real dan moneter Indonesia saat ini? Yang pertama ya, peran intermediasi jasa keuangan yakni perbankan dianggap belum optimal kepada sektor real untuk mengatasi masalah ketimpangan kekayaan karena justru sektor keuangan malah tumbuh. Jadi kalau dilihat pertumbuhan antara real dan moneter, pertumbuhan moneter ini tertinggal dibandingkan pertumbuhan real. Di kasus tahun di 2016 triwulan 2 ya, industri pengolahan yang di sini industri sektor real tumbuh 4,6% saja, sedangkan untuk pertumbuhan di sektor moneter perbankan lebih jauh yaitu 13,5% ya. Berarti ini adanya ketidaksinkronan ya. Jadi perputaran uang di sektor moneter ini terlalu cepat dibandingkan perputaran uang di sektor. Nah, inilah terjadinya ketimpangan. Oke, karena apa? Karena mungkin pertimbangan perbankan kalau dengan ditaruh di sektor keuangan atau moneter ya itu dengan adanya penerbitan deposito dan surat utang itu resikonya rendah ya. Investor akhirnya lebih memilih di investasi sektor keuangan dibandingkan sektor real. Padahal kalau sektor real itu multiplier efeknya luas, banyak pihak yang mendapatkan keuntungan atau nanti akan ada istilah value added, nilai yang tambah yang akan banyak didapatkan di dalam sektor real. Nah, itu ya yang menjadi masalah dalam ketimpangan sektor real dan moneter di Indonesia saat ini. Yang masalah ketiga adalah masalah transnational corporation. Apa itu? Ini adalah masalah, kita jelaskan dulu ya, apa itu definisi dari perusahaan transnasional. Itu perusahaan yang berbadan hukum, yang beroperasi di banyak negara, punya kekayaan pendapatan besar, modalnya dimiliki oleh berbagai warga negara, namun keseluruhan perusahaan tersebut terikat sebagai satu kesatuan, yaitu jadi perusahaan-perusahaan MNC, TNC, perusahaan-perusahaan raksasa ya, yang merupakan bagian dari atau manifestasi dari globalisasi ya. Sedangkan menurut Mansur Faqih di tahun 2000 ini pernah menjelaskan tentang masalah globalisasi dalam bukunya Jalan lain manifestasi intelektual organik Yogyakarta ya penerbitnya. Ternyata banyaknya uang di sektor keuangan ada Nah, ini kalau dibandingkan antara globalisasi mitos-mitosnya dengan fakta-faktanya. Dengan globalisasi diharapkan pangan murah sehingga keamanan pun terjamin. Faktanya bidang perdagangan bebas menaikkan harga pangan ya, justru kalau kita lihat harga pangan di dunia saat ini semakin meningkat ya. WTO dan TNC memproduksi pangan yang aman, misalnya itu mitosnya. Ternyata apa? Tidak aman, banyak terjadi penggunaan rekayasa genetik, pestisida dan seterusnya. Terus mitosnya nanti dengan globalisasi kaum perempuan akan diuntungkan, ternyata tidak, malah tersingkir karena sebagian produksinya itu dibuat oleh produsen-produsen besar ya. Yang faktor berikutnya adalah mitos berikutnya adalah paten. Mengenai paten akan melindungi inovasi dan pengetahuan, ternyata tidak ya. Banyak legalisasi pencurian dan seterusnya. Terus perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena banyak pilihan harga. Nah, lagi-lagi tidak, karena malah memarginalkan negara karena tidak mampu memenuhi kewajiban konstitusinya dalam bidang keamanan dan persediaan pangan. Ya, jadi menghancurkan petani perempuan sebagai produsen pangan. Walaupun ada nilai plus dari keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia ini, ya untuk misalnya menambah devisa negara, mengurangi devisa impor di sektor produksi maupun modernisasi industri. Ya, jadi ada nilai positifnya, tapi masih menjadi masalah karena banyak ya hal-hal yang krusial yang harus dibenahi dalam mengatasi adanya keberadaan transnational corporation ada di Indonesia ini ya. Oke. Jadi pada intinya harapannya ya dengan kita mempelajari tadi ya masalah-masalah problematika
ekonomi pembangunan yang ada di negara Muslim, kita akan bisa membedah ya permasalahan apa dan apa solusi yang harus kita cari ya. Nah, sebagai seorang Muslim ya, seorang Muslim kita harus menjadi solusi ataupun menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar kita, yaitu dengan pertama kita tahu bedah dulu masalahnya, terus kita cari solusinya ya. Nah, ini ada satu ayat yang Ibu kutip ya, surat Al-Maidah ayat 8. Oke. Nah, kita harus tahu dulu kata Allah itu kan, kita harus tegakkan kebenaran ya. Kita tahu dulu pada masalahnya, katakan hak apabila itu benar dan katakan batil apabila kita batil. Kita harus tahu dulu masalah tadi kayak dan kita harus menjadi saksi dengan adil ya, dan jangan kita membenci ya terhadap suatu kaum karena tidak berlaku adil. Walaupun ada ketidakadilan tapi tetap kita harus berlaku dengan baik ya. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayo kita belajar ya. Nah, Ibu harap Anda paham tentang perkuliahan hari ini. Ada satu tugas nih ya yang harus kita kerjakan supaya lebih memahami apa yang dijelaskan dalam perkuliahan hari ini ya. Itu tugasnya dalam bentuk penulisan makalah. Apa sih tujuannya? Supaya mahasiswa bisa dapat menjabarkan kebijakan apa ya. Jadi tugas Anda adalah apa? Menjabarkan kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi problematika yang tadi dijelaskan ya, problematika ekonomi pembangunan di negara ini. Pertama masalah korupsi, industrialisasi dan sektor pertanian, ketimpangan sektor real dan motor, dan masalah transportasi dan investasi asing ya. Jadi juga jelaskan mengapa kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah serta dampak dari kebijakan tersebut ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di buku Ekonomi Pembangunan Islam penerbit BI dan KNEKS serta segala sumber penunjang lainnya. Gimana cara mengerjakan tugasnya? Kalian kerjakan pertama secara berkelompok. Kelompoknya sudah dibagi, terus dari satu masalah itu cari satu contoh kebijakan pemerintahnya dalam mengatasi problematika ya ekonomi pembangunan yang ada. Yang kedua, selanjutnya identifikasi apa sih kebijakannya itu, apa yang telah dilakukan ya. Terus analisa apakah kebijakan itu berdampak positif dan negatif bagi perekonomian nasional, lalu buat laporan singkatnya ya. Ini jadi format laporannya harus diketik dengan spasi tertentu, marginnya, terus ada identitas, cari contoh yang diperoleh buatlah laporan. Nah tadi ya. Jadi ini ininya ya, sistematika penulisannya yang harus kalian buat. Yang ketiga, formatnya yang selanjutnya adalah jenis ukuran filenya dan di mana kalian kumpulkan di kolom e-learning ya, yaitu di Learning Management System di daring ya. Kapan? Sampai 11 Oktober 2021. Jadi waktu kalian adalah 10 hari. Nah, sedangkan komponen penilaian untuk tugas yang kali ini ya, pertama relevansi contoh kebijakan pemerintah yang diambil sesuai dengan diinstruksikan itu bisa menilai dikasih bobot 20%, penjelasan identifikasi 20%, analisa alasan dan dampak kebijakan tersebut 20%, rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah tersebut 20%, kesimpulan 10%, sistematika dan cara penulisan laporan 10%, totalnya ada 100%. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan tentang problematika ekonomi pembangunan di negara-negara Muslim untuk bagian kedua ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya dengan baik dan terus bersemangat ya dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.